Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Almi Asnia dengan NIM 12170400005. Di sini kita akan menentukan luas permukaan dengan metode BET atau Bronauer-Emmert-Taylor. Nah, metode BET ini merupakan perluasan atau kelanjutan dari teori Langmuir yang dikembangkan oleh Irving Langmuir. Metode BET ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur luas permukaan spesifik dari suatu material dengan cara mengadsorpsi suatu gas ke permukaan material. Metode ini digunakan untuk mengukur luas permukaan yang permukaannya datar dan tidak memiliki batas dalam setiap layernya. Nah, adapun perluasan dari teori Langmuir ini, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu teori Langmuir. Teori Langmuir ini berasumsi bahwa padatan memiliki energi adsorpsi yang seragam untuk setiap adsorbat, di mana pada teori Langmuir ini menghubungkan antara adsorpsi monolayer dan molekul gas atau adsorbat pada permukaan padat dengan tekanan gas atau media di atas permukaan padat pada suhu yang tetap. Nah, adsorbat yang digunakan ini biasanya merupakan gas argon, kripton, atau nitrogen. Namun, kebanyakan dan pada umumnya digunakan gas nitrogen karena gas nitrogen ini merupakan gas yang memiliki kestabilan yang tinggi, juga kemurnian yang tinggi, dan memiliki ikatan yang kuat. Kemudian, setiap satu situs aktif hanya dapat ditempati oleh satu partikel. Nah, teori Langmuir ini kemudian dikembangkan atau dilakukan perluasan dari teori Langmuir ini menghasilkan teori BET, di mana pada teori BET ini berlaku molekul gas yang terabsorpsi pada padatan itu secara berlapis-lapis. Kemudian lapisan absorpsi yang berbeda tidak akan berinteraksi, jadi hanya lapisan absorpsi yang sama saja yang bisa berinteraksi satu sama lain. Kemudian dapat diterapkan pada setiap lapisan. Nah, selanjutnya cara kerja dari BET, di mana yang pertama gas nitrogen yang diketahui dengan pasti jumlahnya dilepaskan secara bertahap ke dalam sampel. Pada tahap ini terjadi proses adsorpsi secara merata. Kemudian pengamatan terhadap tekanan dilakukan dengan memantau proses adsorpsi. Setelah lapisan absorpsi terbentuk, kemudian sampel ini akan dikeluarkan dan dipanaskan sampai nitrogen yang terabsorpsi ini dilepaskan dari padatan. Kemudian diukur. Adapun rumus penentuan luas permukaan metode BET ini rumusnya yaitu 1 per Pi dikali P0 per P dikurangi 1 sama dengan 1 per PM dikali C ditambah C min 1 per PM dikali C dikali dengan P per P0, di mana P ini merupakan volume gas nitrogen yang teradsorpsi pada tekanan relatif tertentu atau P per P0. Nah, kemudian PM ini merupakan kapasitas monolayer, di mana volume gas yang terabsorpsi ini biasanya dihitung atau dilakukan pada keadaan STP atau standar temperatur freezer. Nah, kemudian C ini merupakan konstanta dari BET. Kemudian, ketika persamaan dari BET tadi disubstitusikan pada persamaan linier, yaitu persamaan linier bisa kita ketahui dan kita ketahui sebelumnya, persamaan linier itu merupakan C sama dengan MX ditambah C. Nah, ketika persamaan tadi disubstitusikan, nilai Y-nya ini merupakan 1 per Pi dikali P0 per P min 1. Nah, rumus yang ini merupakan Y-nya ketika disubstitusikan dalam persamaan linier. Kemudian, untuk nilai dari nilai X-nya itu merupakan P per P0. Jadi P per P0 yang ini merupakan nilai X-nya. Kemudian untuk nilai intercept atau nilai C ini merupakan 1 per PM dikali C. Nah, 1 per PM dikali C. 1 per PM dikali C ini merupakan nilai C atau intercept. Kemudian satu lagi di sini ada nilai slope atau kemiringan atau M. Ini merupakan C-1 per PM dikali C. Nah, ini
C-1 per PM dikali C. Jadi ini merupakan nilai Y, ini merupakan nilai intercept atau C, ini merupakan slope atau kemiringan atau M, dan nilai P per P0 ini merupakan nilai X ketika disubstitusikan dalam persamaan linier. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui substitusi persamaan BET ke dalam linier, karena nantinya akan kita gunakan grafik atau kurva, kita bisa menghitung nilai VM, di mana nilai VM ini merupakan kapasitas monolayer. Nah, bagaimana cara menentukan nilai PM? Nilai PM ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus 1 per C ditambah M. Dari mana nilai 1 per C ditambah M? Nah, kita bisa lihat di sini ada PM dan PM. Di sini kan kalau dilihat PM itu kebalikan dari atau berbanding terbalik dengan intercept dan slope. Maka kita bisa menghitungnya nilai PM ini 1 per C ditambah M. Selanjutnya kita bisa menentukan luas permukaan atau S. Bagaimana cara menentukannya? Kita bisa menentukan nilai luas permukaan ini dengan rumus PM dikali NA dikali A per volume STP. Nah, di mana PM ini merupakan kapasitas monolayer, NA ini merupakan bilangan Avogadro, di mana nilainya sudah diketahui sekitar 6,022 dikali 10 pangkat 23 mol min 1, dan nilai A ini merupakan luas permukaan yang ditempati satu molekul gas, dan untuk nitrogen ini satu molekul gasnya itu 0,162 nanometer persegi. Nah, volume STP ini akan diketahui nilainya itu sekitar 22,414 dalam satuan liter. Kita tulis saja terlebih dahulu V STP sekitar 22,414 liter. Nah, kenapa di sini digunakan dalam volume STP? Karena biasanya pengukuran BET ini digunakan dalam volume STP. Jadi kita gunakan volume STP. Nah, mungkin sekian untuk pendahuluan dan penurunan rumusnya. Selanjutnya, pada video selanjutnya kita akan langsung menghitung luas permukaan dari data yang telah kita ketahui. Oke, kita langsung lanjut ke part 2.